Kalau ada piringnya dari ya, iya, silakan dicicipi. Kenapa panas mas? Ya mau dingin. Mulai bangun mulai telur. Kue ini mau, itu betul. Anu sih lu. Nah, Lagi kopi. Tapi itu live aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah dulu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila li'imamika Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Tafsir Jalalain rahimakumullah. Wabil khusus saya ucapkan marhaban bihudurikum ya akhi fillah, masyaallah. Saudara Baso, semoga datangnya satu orang ini bisa membangkitkan teman-teman yang lain. Amin. Beliau ini pengurus, termasuk badan pengurus di Universitas Muhammadiyah ya. Nah, Sinjai. Makanya satu ketuanya ataupun satu koordinatornya semangat menuntut ilmu, nanti jamaahnya bawahannya insya Allah semangat. Amin. Dan terpenting lagi bisa istiqomah. Gitu. Ya biar sama-sama seneng kalau dapat teman baru. Seneng. Bukan karena jamaah ini kalau banyak bagus, tidak. Mau sedikit, mau satu, mau dua, istiqomah. Insya Allah jadi jamaah yang bagus. Amin. Banyak bukan penentu dari keberkahan ataupun keistiqomahan suatu majelis. Dan Pak Tes juga selamat datang ya. Dari Makassar ya, dari Makassar. Dan semuanya yang tidak saya bisa sebutkan karena sudah istiqomah ya, alhamdulillah. Selamat datang juga. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih di momen Syawal ini kita masih diberikan panjang umur, sehingga masih bisa untuk beramal, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, perintah ini, bahkan perintah Allah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maksudnya makruh hukumnya. Sudah berdiri di sop pertama penuh, ada saudaranya 2 orang di belakang, dipersilakan, silakan Pak, silakan. Makruh hukumnya. Karena untuk akhirat nggak boleh kita kalah dengan orang lain. Tapi kalau imam, kalau imam ini kan
bukan penentu bagusnya jamaah dalam arti wah ini imamnya rebutan, nah geger nggak jadi sholat ini. Oh, saya imamnya katanya nggak boleh berbagi, maksudnya nggak boleh menyediakan kebaikan selagi kita masih bisa untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka kita berlomba-lomba. Maksud berlomba-lomba apa? Saling semangat menyemangati. Sistem perlombaan itu apa selain itu? Selain itu sistem perlombaan itu rame. Saya menang juara balap karung. Berapa pesertanya? 1 orang. Ada? Enggak ada. Nah, orang umum itu. Atau mungkin pesertanya saya menang juara 10 dari 9 peserta. Nah, makanya sistemnya perlombaan apa? Jamaah. Makanya dalam setiap aktivitas kegiatan kita diusahakan jamaah. Karena setan ini sedikit lebih susah, lebih sulit untuk menggoda manusia yang dalam kondisi berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah itu kemungkinan kecil, walaupun ada, itu susah untuk ngomong sholat saya paling bagus, itu susah. Karena tahu imamnya satu, sekali sholat pun dalam satu waktu. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, nah, sholat waktu, maksudnya sholat 5 waktu, ini peluang setan menggoda manusia lebih besar untuk merasa lebih bagus. Saya sholat di rumah lebih bagus ketimbang itu yang di masjid, ketimbang itu yang sholat di sana, ketimbang itu yang punya anak rame terus ketika sholat. Nah, peluangnya lebih besar. Tapi kalau jamaah, kalaupun sholat kita yang cacat, nah, tapi karena berkat jamaah yang lainnya ada yang khusyuk, meskipun bacaan kita tidak fasih, tapi ada orang lain yang fasih, imamnya fasih, maka itu sudah diambil semuanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Kerikil dijual satu nggak laku, tapi kerikil jual 1 truk. Nah, walaupun itu di dalamnya ada tanah, 1 gumpal tanahnya ikut terjual. Nah, padahal niatnya orang belinya beli kerikil. Tapi karena gabung dengan kerikil dan banyak ikut terjual, namanya kerikil. Begitu juga kita nih ya, kita nih mau disebut soleh itu jauh sekali, kecuali memang yang namanya soleh ya. Pak Soleh itu mungkin sudah soleh itu namanya, maksudnya. Ada orang melabeli kita ustadz, melabeli kita orang yang rajin jamaah, tapi sebenarnya masih jauh sekali. Banyak keburukan yang kita lakukan ini orang nggak tahu, tapi kita masih istiqomah melakukan keburukan. Tapi kalau dengan berkat jamaah, ngaji berjamaah, sholat berjamaah, apa-apa berjamaah, selagi memang itu tuntutannya untuk memang berjamaah, maka yang dilakukan dengan berjamaah. Pengantin baru ya jangan berjamaah. Pestanya saja berjamaah. Mancing-mancing yang masih muda. Jadi alhamdulillah, pokoknya bersyukur terus, alhamdulillah. Tapi berdua itu termasuk sudah jamaah itu, Mas? Nah, kalau berdua berjamaah. Ya, pengantin itu kan berdua. Ya. Jamaah juga. Jamaah, walaupun kalau secara hitungan belum jamaah, masih tasniyah. Gimana? Mas Imam? Masih berdua. Mas Imam? Boleh Pak Baso bawa Quran, Pak Baso ada Quran? Biar lebih satu masyarakat itu. Yang Quran saja, Quran enggak apa-apa. Ya. Ada Quran? Ya, ambilkan. Mas. Kita ambilkan, Mas. Tapi Mas, itu yang di sana itu yang tafsir yang oh sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai permulaan suratul Insyiqaq. Suratul Insyiqaq. Makiyatun salasun aw khamsun wa isyruna ayat. Surat ini surat makiyah. Ada yang mengatakan 23 ayat, tapi yang masyhur tertulis ataupun yang sering dipakai itu 25 ayat. Adapun yang mengambil 23 ayat ini saya kurang paham di mana dia menggabungkan 2 ayat menjadi satu, berarti ada 2 ayat yang dijadikan satu. Tapi bukan masalah yang besar.
Itu hal biasa soal hitungan ayatnya. Tapi untuk huruf itu sudah sepakat. Insikok ya. Ketemu Pak Basu? Dia masih di awal-awal sedikit. Setelah Juz 30. Insikok setelah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, nah setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila, bisa juga diartikan ketika langit insyaqqat, terbelah. Makiyah masih tentang keimanan. Kalau surat Makiyah itu masih tentang keimanan. Insyaqqat ini sama dengan infatorot. Sebagaimana satu ayat sebelumnya lagi. Nah, itu ada idas sama'un fatorot. Artinya sama. Idas sama'un fatorot. Ketika langit terbelah juga. Tapi kalau infatorot ini terbelahnya masih kecil. Kalau insyaqqat terbelahnya sudah sempurna. Atau bisa diartikan ya, kalau infatorot itu sobek, kalau insyaqqat terbelah ataupun ya sudah terbelah, nggak bisa disambung lagi dalam arti. Masih ada yang ingat proses hancurnya langit ini berapa fase? Menurut tafsir ada 5. Apa? Pertama infatorot, sobek. Kedua insyaqqat, terbelah. Ketiga dilemahkan. Jadi langit ini kuat karena makhluk terbesar yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri itu adalah apa? Langit. Nah, kalau ditanya makhluk apa yang terbesar? Langit. Mau dimanapun pasti ngelihatlah langit. Tapi kalau di dunia ataupun di bumi, kita di Indonesia nggak bisa ngelihat di Amerika daratannya, kecuali lewat satelit atau lewat kamera, itu beda hal lagi. Bahkan di Indonesia saja, seluruh Indonesia kita ada di sini belum tentu bisa melihat dataran yang ada di daerah lain. Tapi kalau langitnya sama. Paling beda-beda sedikit karena perputaran ataupun kondisi waktu saja. Makanya menentukan tanggal penanggalan pasti ngelihat langit. Ini belum hilal ini. Nah, nunggu hilal dulu ataupun nunggu apa lagi? Sobek, terbelah, lemah, kemudian dicabut dari apa? Bingkainya. Yang terakhir apa? Ada itu? Dilipat atau digulung. Itu langit. Gambar ya. Ini gambaran. Yang namanya gambaran itu berarti ya gambaran di otak kita seperti itu, tapi nantinya lebih dahsyat lagi. Allah ini kalau sudah menyebutkan makhluk-makhluknya, tandanya memang ada keistimewaan tertentu. Sebagaimana langit sering sekali idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat. Bahkan kata Nabi, kalau kalian pengen membayangkan kiamat itu seperti apa, baca 3 surat. Apa? Surat yang pertama surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung atau dilipat, maksudnya cahayanya. Kemudian yang kedua surat Infitor, nah yang terakhir surat Insyikok. Disitulah detail bahasanya, detail penjelasan tentang huru-hara menjelang hari kiamat ataupun ketika hari kiamat ataupun setelah hari kiamat. Idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan adinat li rabbiha wa huqqat, langit ini patuh li rabbiha, kepada Rabbnya yaitu Allah, wa huqqat,
dan melaksanakan apa perintah Allah. Maksudnya apa? Haknya mendengarkan dan tati'u dan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya sudah itu. Jadi adinat ini bukan izin, Pak ya, bukan. Sebenarnya izin itu adopsi dari kata bahasa Arab. Izin, mohon izin. Kalau adinat di sini itu punya dua makna. Mendengar dan juga apa? Taat. Walaupun taat belum tentu adinat atau adina. Main sama-sama. Saya kasih contoh ya, taat. Taat itu apa? Kita melakukan sesuai dengan perintah. Kalau mendengar apa? Ya mendengar saja. Belum tentu dia bisa taat. Makanya sifatnya orang mukmin, sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain apa? Sami'na wa ta'na. Nah, kalau adinat ini saya kasih gambaran, itu seperti saya ini pengen sekali disuruh ke warung sama bapak saya. Saya pengen sekali disuruh ke warung. Tolong Zam ke warung, belikan ini, belikan itu. Nah, ketika saya mendengar seperti itu, saya dalam hati saya, yes, senang sekali. Karena awalnya siapa? Kepingin. Nah, langit ini patuh membelah dirinya sendiri dalam arti, yaitu atas kehendak Allah. Itu awalnya pun pengen membelah. Karena apa? Tahu sifatnya manusia sudah buruk sekali. Tapi hilang itu keinginan ataupun tersembunyi itu keinginan dengan apa? Masih mengutuhkan langit itu karena patuhnya kepada Allah. Bumi ini sebenarnya sudah bosan dengan kita. Makanya ada nyanyiannya apa? Hah? Bumi pun apa? Ayo Pak, jangan malu-malu Pak. Kalau sudah ditanya ini. Enggak terbiasa bernyanyi lupa Ustaz jadi. Nyanyi nggak apa, yang penting nggak ada nadanya tuh. Kalau nadanya itu nanti baru ada hukum sendiri. Nyanyinya saja syair nggak apa. Nanti malah kena. Atau bumi pun mulai bosan. Bosan. Tapi saking taatnya sama Allah, kalau belum waktunya hancur ya belum hancur. Tapi sebenarnya sudah bosan diinjak-injak orang yang rajin maksiat, orang yang nggak mau ke masjid. Orang yang biasanya memang nggak ke masjid, ada dalil semenjak lockdown nggak ke masjid jadi seneng banget karena ada tahu dalilnya. Nah itu Tambah semangat. itu sudah bosan sebenarnya. Gunung pun sebenarnya sudah bosan juga. Tapi ditahan, dia punya keinginan karena patuh kepada Allah. Waktunya belum nyembur ya belum nyembur. Waktunya belum berterbangan sebagaimana tanda kiamat ya belum berterbangan. Sangat taat. Jadi makhluk-makhluk yang lain pun sebenarnya punya perasaan. Walaupun nggak punya hati tapi punya perasaan. Kita mudahnya mengatakan perasaan. Punya keinginan. Makanya dikatakan kenapa orang menuntut ilmu itu binatang di darat, binatang di lautan mendoakan sampai kepulangan orang yang menuntut ilmu. Karena punya kehendak. Tapi nggak bisa ngomong ya laku keras. Punya ikan mendoakan. Nah, makanya beruntung yang punya sifat sayang ataupun hobi memelihara binatang, tapi dengan hak-haknya. Jangan tanpa hak-haknya. Pelihara burung boleh, tapi kandangnya minimal 1 desa kalau di dalam kitab. Siap. Oh berarti melihara burung itu nggak boleh Pak? Bukan tidak boleh, bahasanya itu termasuk perkara yang makruh lah kalau kita bisa hukumi. Karena tadi kan. Karena meliharanya apa? Di kandang yang Kecil. Terbatas. Kecuali dilepas, kemudian dipanggil lagi datang sore. Beda dengan memelihara burung merpati atau dara, dia bisa. Kalau bisa ditanya, saya yakin tuh burung yang di kandang, apalagi diperlombakan, kasih makannya makan mungkin tipe sentratnya yang dari warung sentrat mutu, terbuat dari ramuan. Masuk sendiri, bagus. Yang penting ditutup. Ya. Makanya kan sampai ada yang bilang boleh memelihara di kandang apapun. Nah, gini, boleh memelihara burung dimanapun, terserah kandangnya seperti apa. Yang penting pintunya nggak tertutup. Tandanya apa? Haknya burung tuh terbang luar. Secara logika saja, saya nggak usah pakai dalil lah, pakai logika saja. Burung itu punya sayap. Saya buat apa? Buat terbang.
Maka yang punya hobi-hobi ya sebisa mungkin selalu pertama diistighfari kalau belum bisa meninggalkan. Setelah itu ya sudah. Nah, setelah itu ya sudah. Kalau harus kasih saya. Saya punya Takut zakat kita dolim. satu aja lubangnya 3, Mas. Takut kita dolim. Masuk ikan juga semua binatang Pak Ustaz. Ya semua binatang. Apa yang menjadi kesenangan dia kita kasih. Selagi terpenuhi kesenangannya maka tidak masalah. Tapi kalau burung ini karena dia haknya itu terbang, banyak orang yang tidak bisa menunaikan hak terbangnya. Kalau hak makan dan minum saya yakin bisa. Nah, tapi terbangnya nggak bisa. Ataupun ikan juga tapi dipelihara di toples. Nah, ikannya ikan gurame. Oh ya mati. Kalau akuarium itu Pak Ustaz, akuarium kan nggak ada yang besar itu. Kira-kira itu hukumnya gimana? Kurang bebas itu mungkin ikan itu Pak. Ya menurut saya itu yang penting selagi sifatnya burung itu apa? Air. Selagi dia kasih air ya insya Allah masih bisa. Cuma kalau burung itu punya sayap apa sifatnya? Terbang. Jadi yang dimaksud sini apa? Yang patuh siapa? Langit pun patuh kepada Allah untuk menunaikan apa perintah Allah, walaupun hatinya itu sebenarnya sudah dari dulu karep untuk menghancurkan dirinya sendiri karena sudah bosan dengan apa yang ada di bawahnya, yaitu di dunia ini. Bahkan ada ulama mengatakan Allah menciptakan dunia ini tanpa melihat alias berpaling, karena tahu dunia ini tempatnya yaitu tadi orang-orang yang kebanyakan orang yang bermaksiat, qalilan ma tashkurun, orang yang sedikit bersyukur, tidak kenal Allah maksudnya, tidak sedikit. Tapi kan ada riwayat Pak Ustaz, memang dulunya nenek kita Nabi Adam itu kan memang ada kesalahan di situ Pak Ustaz. Itu kan memang kita ini punya salah, memang kan ada bibitnya gitu. Iya, itu ada kesalahan yang terdahulu. Iya, ya benar. Tapi kan kalau kita mau bibitnya juga, Nabi Adam juga punya bibit kebaikan yang lebih banyak. Nah, bagi orang yang bilang kita salah kan wajar. Nenek moyang, kakek moyang kita pun berbuat salah. Tapi kita balikkan saja kata-katanya. Sekarang timbang-timbang. Nabi Adam itu nabi. Salah sama benarnya, banyak mananya? Banyak benarnya. Bahkan seorang nabi apa? Maksum. Salah pun diampuni Allah. Bahkan ulama tetap yang membela Nabi Adam pun banyak. Katanya Nabi Adam salah, itu pun sudah kehendak Allah. Karena tandanya memang kehendak Allah pengen Nabi Adam keturunannya di muka bumi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang maksudnya tadi kesalahannya dilibatkan seakan-akan kan menyandarkan ke Nabi Adam toh, ya tantang saja Nabi Adam salahnya satu lah. Sekarang kamu kalau memang kamu ngaku cucunya Nabi Adam, seharusnya kamu baiknya lebih banyak dibandingkan salahnya. Gitu saja. Artinya seandainya dulu tidak kesalahan, kita ini kan makhluk manusia ini kan memang penghuni surga, aslinya kan penghuni surga. Tapi karena kesalahannya jadi diturunkan ke bumi kan begitu Pak. Seandainya dulu tidak ada kesalahan itu mungkin kan masih surga itu. Ya bisa jadi juga seumpama tidak ada kesalahan kita tidak ada di dunia ini. Tidak ada di surga juga. Kan gitu kan? Bisa jadi. Karena ini sudah masuknya udah masalah takdirnya Allah Subhanahu. Pokoknya seperti Allah tuh bahasanya itu dalang lah gitu. Walaupun bukan Allah seperti dalang ya, maksudnya dalang itu apa dalang? Ya sudah pengatur. Ada yang ini dijadikan limbuk ya, ada yang butonya, Arjunanya dan sebagainya. Ini sudah terserah Allah. Gitu. Padahal bisa saja dari mulai langsung perang, toh nggak usah ada pembukaan kan. Tapi ulama-ulama yang lain ya bilang ya dunia tetap nggak bisa disepelekan karena orang bisa masuk surga gara-gara asbabnya dunia. Kalau nggak ada dunia gimana mau? Cuma maksudnya ditinjau dari kesalahan orang yang ada di dunia itu, ya tadi dunia itu adalah perkara yang hina. Tapi dilihat dari ladangnya untuk beramal, dunia juga termasuk mulia. Walaupun ngomong dunia hina bukan berarti dunia juga nanti masuk neraka, walaupun makhluknya Allah. Maksudnya hina itu ya karena orangnya itu dinisbatkan ke orangnya, kalaupun baik itu pun dinisbatkan kepada orang yang mengerjakan. Jadi seperti itu. Langit ini sekarang ya sudah nggak sabar, sudah ya Allah karepnya ya seperti itu. Tapi nanti ketika waktunya sudah tepat kiamat, sudah dengan kehendak Allah meletek. Nah, meletek itu terbelah, sudah senang sekali. Yes. Nah, selama dulu keinginannya baru sekarang terpenuhi. Cuma bedanya apa? Jadi gini,
Manusia ini dikasih kesempatan untuk berbuat baik, berbuat buruk. Tapi makhluk-makhluk yang lain tidak diberikan kesempatan dua perkara ini. Nah, maksudnya apa? Dan kebaikan, maka akan menjadi orang yang beruntung, paling beruntung dibandingkan makhluk yang lain. Begitu juga karena manusia ini punya dua pilihan. Kalau dia nggak bisa memilih yang baik, memilih yang buruk seumpama, maka dia pun akan lebih hina dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Contoh lagi, seumpama nih yang saya pandangan punya anak buah nih ya Pak Parlan toh. Ya. Pak Parlan punya anak buah. Malam-malam pengen traktir anak buahnya, ngajak anak istri. Kalau umumnya kita bilang umumnya, itu ketika masuk rumah makan, itu anak buahnya nggak ada yang dikasih pilihan makanan. Pokoknya adanya langsung dipesankan. Tapi kalau untuk anak istri, nggak mungkin. Untuk anak istri dikasihkan, ayo dek pilih yang mana. Ayo kamu, milih yang mana kamu. Nah, dipilih kayak gitu. Maksudnya apa? Manusia itu seperti anak dan istri kita ketika kita mau traktir. Apa? Punya dua pilihan. Kalau kamu milih, nanti ternyata makanannya enak, ya itu berarti beruntung buat kamu. Tapi nanti kalau makanannya nggak enak, itu pun ya konsekuensi ataupun resiko kamu pilihannya, dari pilihannya. Beda dengan anak buahnya Pak Parlan. Anak buahnya Pak Parlan sudah dipesankan pokoknya jatahnya 6 orang ini cuman air putih sama apa lagi? Pokoknya sebagai layak-layakan lah, layak-layakan. Nah, sama apalah seumpama sama sate tapi sate yang biasa, sate biasa. Nah, pembantu ataupun anak buahnya Pak Parlan, dia walaupun nggak ada pilihan, tapi sudah ditetapkan seperti itu pasti kenyang, pasti puas karena itu sudah pilihan dari Pak Parlan. Walaupun dia nggak bisa berkenyang-kenyang dengan makanan yang lain, tapi anak istrinya, dia karena coba-coba, akhirnya saya pilih inilah. Oh ternyata ikannya bisa terbang yang dimakan itu ikan Indosiar. Ataupun anaknya milih es krim tapi es krimnya pahit karena rasa brotowali kan seumpama. Itu resik. Berarti selama ini saya itu salah Pak Ustaz. Karena saya samakan itu anggota samaan. Kalau saya jalan-jalan berarti salah saya. Emangnya pernah kok Kalau ada orang ngaku salah itu berarti benar. Kalau kita ngaku benar ya salah itu berarti. Ya bisa berarti benar itu benar kalau ngaku salah. Bener bohongnya. Nah, anak buahnya Pak Parlan ini seperti mana makhluk-makhluk yang lain. Malaikat nggak ada pilihan, suruh sujud terus. Walaupun itu kebaikan, tapi dia nggak ada pertentangan ataupun pertimbangan baik buruknya. Maka itu dikatakan makhluk biasa saja. Makanya manusia kalau mau taat takwa kepada Allah, qabul diterima oleh Allah, melebihi derajatnya malah malaikat. Begitu juga iblis dan bala tentaranya ini buruk terus, udah divonis ke neraka bahkan. Nggak ada pilihan. Nah begitu juga manusia kalau dia pilihannya nanti kok buruk, itu pun bisa jadi lebih rendah daripada itu. Bisa diangen-angen ya. Kalau bisa saya tak minum. Oh, ya, silakan. Makan juga boleh Ustaz. Jangan ini dulu. Lanjut ke ayat ketiga. Wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi dipanjangkan. Muddat dikata mat. Makanya ada mat jais, mat tobi'i. Artinya apa? Panjang. Mungkin bahasa Jawanya dulu kayak gitu juga, modot. Mungkin, saya belum lahiran. Modot itu apa? Manjang. Oh, ternyata dari bahasa Arab ya. Mungkin. Madat, muddat, panjang. Zidun ditambah fisyatiha sebagai kama yamiddu al adimu walam yabqa alaiha binaun wala jabal. Contohnya seperti apa? Seperti kulit yang dipanjangkan. Awalnya kulit itu apa? Nggak lurus, ada bulunya lagi. Tapi karena dipantengkan, biasalah kalau mau bikin beduk ataupun bikin buat tabuhan rebana gendang dipanjangkan. Nah setelah itu baru panjang. Padahal kulit awalnya nggak berbentuk tuh, tapi bisa rata. Begitu juga bumi. Bumi sekarang ada lapis 7. Ada yang mengatakan bumi bulat, bumi lonjong, dan sebagainya. Bumi datar. Nanti ketika kiamat itu akan dipanjangkan, makanya dinamakan padang mahsyar. Tapi di sini ulama selisih paham tentang masalah bumi ini dipanjangkan. Yang pertama berpendapat
bumi dipanjangkan ini awalnya memang dari bumi yang asli. Ya bumi sekarang ini. Cuma dipanjangkan, dipipihkan supaya manusia muat di dalam padang mahsyar. Dan ketika padang mahsyar nggak ada namanya lembah, makanya nggak bisa sembunyi. Nggak ada namanya gunung, kita bisa cari gua mungkin nggak ada. Pokoknya namanya padang mahsyar itu apa? Ya padang. Kalau yang di Timur Tengah namanya padang Sahara. Kalau padang mahsyar ya padang. Pokoknya dah lurus, dah semuanya lurus, semua kumpul berdiri, nggak ada yang duduk, saking panasnya. Kalau tambah duduk apa? Yang panas nggak hanya kaki tapi es isi. Nah, panggulnya juga panas jadinya, malah tambah parah lagi. Nah, ulama pertama mengatakan buminya masih sama, cuman dipipihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbar." Apa mengabarkan? Jadi saksi. Makanya ulama fikih mengatakan kalau kamu pergi ke suatu tempat untuk beramal kebaikan, amal soleh, maka pergilah di jalan yang satu, pulanglah lewat jalan yang lain. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Nah, makanya Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat, sholat jamaah, kalau sudah lewat jalan ini ada jalan yang lain, pakai jalan yang lain. Karena semua akan jadi saksi. Kalaupun ada motor lain, pakai motor yang lain. Iya. Tapi motor sendiri, tersendiri. Biar jadi saksi. Biar jadi saksi. Nanti kalau dihisap sama malaikat, kamu mionya buat apa? Kamu sogunnya buat apa? Setidaknya sogun walaupun sekali sudah pernah ke Thoriqul Jannah. Jadi paling ambil ban lah, ambil bannya masuk surga. Yang lainnya bakar karena hanya sekali doang. Ini hanya bercandaan. Tapi bumi, semua makhluk yang lain jadi saksi. Makanya sampai dikatakan setiap pahala ke masjid untuk sholat berjamaah, satu angkatan kaki hasanah, satu angkatan kaki maghfirah ampunan dosa, satu angkatan kaki apa? Dinaikkan derajatnya. Ketika mendengar itu sahabat langsung pengen pindah rumah yang dekat masjid. Kata Rasulullah enggak seperti itu, sudah di situ saja. Bahkan ada sahabat apa yang keliling-keliling dulu. Karena dia memaknai hadis itu ya memang seperti itu lafaznya. Kalau sekarang bagaimana? Tahu fadilah kayak gitu? Yang dekat pengen jauh supaya nggak denger azan malah. Bukan karena pengen datang. Apalagi sampai ada ucapan, kok azan meneh. Kayaknya baru azan tadi, kok azan lagi. Nah, dalilnya itu. Buminya masih sama tapi dipipihkan, dipanjangkan. Ulama yang kedua, ini pendapat Ibnu Mas'ud, sahabat radhiyallahu anhu, mengatakan buminya sudah beda. Berdasarkan ayat kalau nggak salah di Quran surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barrazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu, hari kiamat, maka buminya akan diganti, langitnya pun diganti. Nah, ada dua pendapat. Buminya masih sama, cuma dipipihkan, didatarkan. Ada yang mengatakan buminya memang diganti, karena ketika hari kiamat buminya sudah hancur. Jadi apa? Butiran-butiran pokoknya hancur berbetul-betul. Tapi itu tidak menjadi suatu hal masalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, bisa jadi juga dari butiran menjadi gumpalan lagi ya. Itu sudah kehendak Allah. Intinya apa? Pasti bumi ini akan hancur. Entah hancurnya itu dengan seperti apa. Kalau yang pendapat pertama buminya masih sama, cuma dimodifikasi. Dimodifikasi. Ya. Berarti kalau sholat jamaah itu yang banyak saksi nanti makmumnya Pak. Kan imamnya kan di depan terus, kalau makmum kan bisa pindah-pindah. Ya. Tapi makmum juga dapat saksi banyak karena dapat salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu nengok kanan nengok kiri lebih banyak lagi. Nah, maksudnya itu kan kalau jadi makmum kan lebih banyak saksinya daripada imamnya gitu loh Ustaz. Kalau Dia itu imamnya kan cuma ya. satu tempat, kalau makmum kan bisa pindah. Makanya beliau tidak mau jadi imam, beliau mau jadi makmum. Itu. Maksudnya saksi juga kan nggak harus melihat. Persaksian itu nggak harus jadi melihat. Bisa jadi pokoknya satu tempat. Pokoknya pas tafsir itu Pak Arianto datang, ya sudah datang. Oh saya nggak melihat, ya sudah saya saksi Allah, dia memang datang kok. Ada suara motornya seumam itu. Jadi saksinya lebih luas lagi, lebih luas.
Alasannya itu makanya tidak mau di depan. Nah, alasannya itu. Iya, pindah-pindah, debunya banyak katanya. Nanti saksinya kan. Lanjut ke ayat keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Sebelum ayat sebelumnya tadi apa? Ketika bumi dipanjangkan dan ketika apa? Memuntahkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa alqat ma fiha, memuntahkan atau mengeluarkan. Tafsirannya apa? Minal mauta ila dhahiriha. Muntahkan dari mayat-mayat yang ada di dalam bumi ke permukaan bumi, dimuntahkan. Karena mau dipipihkan ya dimuntahkan. Semua mayat nggak ada yang di dalam. Pokoknya semua dihidupkan lagi. Keluar. Kosong nanti. Mumbul. Watakholat, dan dikosongkan. Nah, akhirnya kosong. Anhu, dari tanah itu tadi. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ini diulang tidak? Nah, ayat kedua tadi seperti ini juga. Tapi kalau ayat yang kelima ini yang dimaksud apa? Patuh itu bukan langit, tapi apa sebelumnya? Sebelumnya kita bahas apa ini? Bumi, yang patuh bumi. Ternyata bumi juga itu tadi saya bilang di awal. Bumi juga punya perasaan pengen muntahkan, pengen menghancurkan dirinya sendiri karena sudah bosan dengan orang-orang yang nggak taat. Sama lafaznya, tapi yang pertama untuk langit, yang kedua ini untuk bumi yang dimaksud. Ketem. Wadzalika kullahu yakunu yaumal qiyamah wa jawabun idza wa ma atafa 'alaiha mahdhufun dalla 'alaihi ma ba'dahu taqdiru liqali insan amalu. Sama saja. Lanjut, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, ya ayyuhal insan. Kalau al-insan, ya, makanya surat apa? Sebelum Rasulullah hijrah. Baik itu turunnya di Mekah ataupun di Madinah, sebelum Nabi hijrah tetap hitungannya Makiyah. Tapi Nabi diangkat ketika di Mekah, berarti yang tetap di Mekah. Kalau insan dimaksud ada orang kafir. Tapi khusus ini, ayat ini ulama katakan al-insan di surat Makiyah yang dimaksud adalah semuanya. Nah, dimaksud semuanya, baik orang kafir ataupun orang mukmin. Innaka, sesungguhnya, atau saat temennya insun, sesungguhnya engkau kadihun, kata Allah, pekerja keras atau bekerja sungguh-sungguh. Jahidun fi amalika, sungguh-sungguh dalam bekerja. Kalian itu sungguh-sungguh dalam bekerja. Ila rabbika, kerjanya kalian itu ternyata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya untuk Allah apa? Liqa'i rabbik, untuk pertemuan, untuk pertanggungjawaban nanti bertemu dengan Allah. Wal maut, yaitu tadi ketika nanti mati. Kadahan famulaqih, kadahan hali sungguh-sungguh bekerja, famulaqih, maka kalian nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulakun amaluka al-madhkur min khabari ansyatu min khairin aw syarrin yaumal qiyamah. Baik itu pekerjaan itu ataupun amal khairin, amal baik ataupun amal syarrin, amal buruk pada hari kiamat. Jadi ternyata Pak, kita ini di dunia ini dari mulai lahir ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk dipaparkan ataupun ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mau jualan seperti apa, boleh mau ngajar seperti apa, boleh mau nganggur seperti apa, tapi itu semua nanti akan menjadi pertanggungjawaban ila liqa'i rabbik, untuk pertemuan orang itu dengan Allah. Ini maksudnya sama dengan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah, ay liya'rifun, untuk mengenal Allah. Ya silakan mau kerja keras, mau kerja santai, mau malas-malasan, tapi itu nanti ada pertanggungjawaban. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya, kitabu amali, diyamini, dari arah kanan, wal mukmin, yang dimaksud ada siapa? Orang mukmin. Maka disebutkan orang mukmin, orang baik itu makanya orang sebelah kanan.
Nah, kalau dibilang tangan kanannya, maksudnya apa? Itu perkara yang baik. Itu tangan kanannya Pak Bupati bersih-bersih. Makanya yang cedal-cedal Pak sebisa mungkin dihijrahkan untuk menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan ini sunnah. Untuk kebaikan nulis tangan kanan. Untuk apa? Kalau makan dengan berdiri, ini masih ada toleransi. Walaupun sunnahnya dengan duduk dengan ketenangan. Tapi kalau makan pakai tangan kiri, ini toleransinya nggak ada. Ya makanya itu termasuk KD juga, KD. Ini karena kebiasaan toh, kalau bisa ya walaupun nggak sampai haram tapi makruh. Karena Rasulullah paling membenci tangan yang buat perkara, maksudnya untuk bersih-bersih digunakan untuk makan. Kalaupun orang itu terbiasa makan pakai tangan kiri, ya nggak masalah. Tapi ketika dia nanti makan berjamaah, orang yang merasa, karena bukan aslinya itu makanya Rasulullah menyeragamkan tangan pakai tangan kanan. Kebaikan apapun punya pakai tangan kanan. Begitu juga golongan tangan kanan. Nah, berarti maksud adalah orang mukmin. Makan ini tuh pakai kanan. Contohnya? Niat baik perlu, tapi cara yang baik juga perlu. Niat baik perlu, cara perlu juga. Contohnya kan gini. Kalau niat baik itu hubungannya kita dengan Allah, tapi kalau cara baik itu hubungan kita dengan Rasul. Nah itu lafaz gandengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Iman tok nggak ikut Rasulullah mardudun. Ikut Rasulullah tapi nggak iman, yang mana ada? Namanya ikut pasti iman. Makanya 2 kalimat syahadat. Nggak boleh syahadat cuman asyhadu alla ilaha illallah. Orang musyrik pun seperti itu ada, tapi nggak ngaku. Bahkan di Sahih Muslim itu sifat yang terbaiknya Rasulullah itu apa? Yang jarang orang akui. Khotamul anbiya wal mursalin. Kalau Rasulullah jujur itu semua udah tahu. Rasulullah baik, semua yakin. Muslim, kafir tahu. Tapi kalau Rasulullah sebagai nabi terakhir, nanti dulu. Orang Yahudi nanti dulu. Keberadaan nabi sebagai nabi saja itu masih orang Yahudi pertanyakan, karena keturunannya sangat jauh dari bangsa Yahudi. Banyakkan nabi dari golongan mereka Mas saja. Orang Nasrani juga nanti dulu, kalau nabi akhir ya nanti. Makanya kalau ada sekarang, makanya ada doa juga itu nggak bisa dikabulkan. Apa? Ya Allah jadikan saya nabi, nggak bisa. Karena seakan-akan Allah akan menyelisih janjinya. Karena Allah sudah berjanji dalam hadis apa? Yaitu tadi kata Rasulullah, aku adalah khotamul anbiya wal mursalin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyelisihi janji. Jadi kalau ada orang yang mungkin nggak pernah ngaji, bilang, yang penting caranya bagus. Saya kok doa, apa yang nggak kamu kabulkan? Saya kok doa nggak dikabulkan apa? Saya minta jadi perempuan. Dan namamu siapa? Pak Parji. Jadi pengen jadi Parjiah, bukan Fa ya. Kalau Fa itu beda artinya. Kalau Parji ya agak mirip tapi tidak. Nah, orang mukmin akan diberikan catatan amal ketika hari kiamat dari arah kanan, dari tangan kanan nerimanya nanti. Biyamini wa huwal mu'min, maksudnya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka ketika diberikan catatan amal dari arah kanan, diterima pakai tangan kanan, fasaufa yuhasabu, maka akan dihisab hisaban dengan hisab yasira, yang mudah. Orang mukmin walaupun banyak salahnya, ada salahnya, tapi akan dimudahkan dalam hisab. Atau bisa juga hisab itu apa artinya? Wa ardun amali alaihi kama fi hadis sahihaini wa fi man nuqishu al hisaba halaka wa ba'dal ard yatajawazu anhu. Dalam hadis sebutkan, barang siapa nukishu, diinterogasi, tafsirannya itu Pak, diinterogasi al-hisaba, dalam suatu penghisapan, halaka, maka pasti akan hancur. Gak ada yang selamat dalam hisab. Ini gak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Semua pasti kena, maka hancur. Jangankan kau berbuat maksiat, tidak mengucapkan subhanallah ketika nganggur saja, dan itu mungkin wali Allah, itu pun akan menyesal. Aduh ya Allah, Masya Allah, kenapa kok ada 1 menit saya tidak berzikir kepada Allah. Nah, kalau modelnya kayak kita, astagfirullah model seperti apa? Astagfirullahnya atas maksiat kita, na'udzubillah. Halaka pasti akan hancur. Wa badal abdi, setelah ditampakkan, setelah proses penghisapan, yatajawazu anhu. Kalau orang beriman apa? Dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya istighfar nih yang paling ampuh Pak. Pokoknya apa-apa istighfar. Kalau katanya orang mau tobat, mau apapun istighfar. Bahkan meraih kebaikan dengan cara istighfar. Pengen apapun dengan cara istighfar. Tandanya apa? Sebenarnya Allah sudah pengen mengabulkan doa kita. Malaikat jibrilnya sudah siap-siap mau mengabulkan doa kita. Tapi karena terhalang satu jengkal kita berbuat kemaksiatan atau perkara yang tidak bermanfaat, terhijab. Padahal sudah seakan-akan sudah gambarnya sudah mau dikasihnya. Tapi kok tahu lah, kamu ternyata jam 12 sampai jam 5 masih ngorok saja ya. Tahan dulu, tahan. Nah, seakan-akan seperti itu. Ada orangnya Pak. Nah, saya tidak menyindir Pak ya, tapi kalau yang tersindir ya berarti punya hati. Hatinya masih fungsi. Hisab yasiro. Allah tidak katakan hisabnya dengan nggak dihisab nggak, tapi tetap dihisab apa dengan mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan nanti akan kembali orang-orang mukmin itu ila ahlihi, kepada kerabatnya, kepada kaumnya, fil jannah, di surga, masrura, dalam keadaan gembira, tanpa loka ya, gembira. Wa yanqalibu, kembali. Nah, ini termasuk daripada rentetan dari Pak Tris tadi bilang bahwa kita ini aslinya memang di surga, karena Nabi Adam, Siti Hawa dulu pun asalnya di surga. Walaupun ulama masih selisih paham lagi, surga yang dimaksud dulu Nabi Adam dengan surga yang asli untuk akhirat nanti, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Itu lebih panjang lagi. Nah, suatu saat kalau saya dapat ayatnya kita bahas insyaallah. Orang kok kalau bahagia dan itu bersama keluarga, itu bahagia double-double. Beneran double-double. Karena tahu hubungan yang paling dicintai adalah keluarga. Begitu juga kalau sudah keburukan, rasa benci kok sama keluarga, itu pun melebihi daripada bencinya sama orang lain. Ini seakan-akan hanya memahamkan kita, wayang qalibu ila ahli masrura, sudah pokoknya bahagianya bahagia sekali. Nah, gitu. Tapi dengan bahasa ila ahli, kepada keluarganya, kepada kaumnya. Di sini bahkan tafsirannya ahli, di kitab yang lain kaum, bukan keluarga tapi kaumnya. Apa kaumnya itu? Ya komunitasnya. Jadi nggak hanya keluarganya, keluarga cuma 1-2, istri 1, anak beberapa, kakek nenek, orang tua cuma berapa. Tapi kalau ditafsirkan kaum, ya sudah, dulu yang pernah berjumpa dalam ketaatan di dunia kumpul lagi. Nah, nostalgia, maksudnya nostalgia, kepleset tapi sengaja kayaknya. Bukan kepleset sengaja ini. Bukan reuni ya. Tapi nanti ya jamaah Thariqul Jannah insyaallah bersama-sama gitu. Nah, sudah insyaallah. Amin. Bahkan fokus jamaah sinjai, jamaah udah umatul muslimin, yang nggak kenal yang apa jadi satu, seneng ya. Karena tahu kalau orang sudah proses dalam seleksi, kok nanti sudah di finalnya itu seneng, walaupun nggak sama keluarga, apalagi sama keluarga. Apa? Pendidikan militer seumpama. Nah, saya pikir saya langsung militer. Pendidikan militer awal-awalnya kumpul bareng-bareng. Ayo persiapan. Ini iya. Nanti ketika diseleksi satu-satu, ada yang lulus, ada yang enggak. Nanti di puncak acara, ada yang lulus beberapa orang, itu senang sekali. Ya Allah, ternyata dari beberapa orang, kita termasuk orang yang lulus, itu bahagia sekali. Karena tahu semua pun dalam keadaan sedang diseleksi. Apalagi ketemunya sama keluarga. Adik kakak sama-sama daftar akmil seumpama. Nah, itu kalau salah satu yang lulus itu pun sedih. Tapi kalau lulus dua-duanya, wah, tentara ini. Pokoknya kalau ngerokok sudah nggak usah bayar, ngutang, terbayar. Itu orang mukmin. Semoga kita mumpung kita bareng-bareng ada ijabah doanya, kita nanti bisa dikumpulkan bareng-bareng. Ashabul yamini dengan menerima catatan amal kita dari arah kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun man, orang, utiya, yang diberi kitabnya, wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, dari arah belakang berarti wal kafir, yang dimaksud siapa? Orang kafir. Tawallu yumnahu ila unukihi wa taj'alu yusrahu wara'a dhuhrihi fayakhudhu biha kitabahu. Orang kafir nanti menerima catatan dari belakang, tangan kanannya diikat di kepala, di leher,
dan tangan kirinya nanti yang akan menerima. Ada yang mengatakan tangan kirinya dilipatkan atau ditekukkan ke belakang seperti ini, ada yang mengatakan ditembuskan di badannya. Naudzubillahi min dzalik. Itu sudah tanda gitu loh, sudah tanda. Sebagaimana tadi daftar akmil, lah kok seleksi kesehatan sudah. Nah, pas yang kedua apa? Pantohir apa seumpama ini ketinggiannya. Nah, tingginya sudah was-was. Sudah was-was. Ini sudah tanda berarti. Wah, ini kalau nggak lewat orang dalam hancur dan semoga saja. Tapi sudah tanda itu nggak berhasil. Ternyata benar nggak berhasil. Sudah. Ini pun masih tanda. Itu saja sudah seperti itu dahsyatnya, apalagi nanti fase-fase setelahnya. Jawabnya di sini, fasaufa yad'u subura. Maka ketika dia menerima catatan amalnya, buku amalnya dari belakang, pakai tangan kiri lagi, fasaufa yad'u, maka mereka akan berteriak yad'u, dakwah atau menyeru. Inda ru'yatihi, ketika melihat mafi, apa-apa yang tercatat di dalam catatan tersebut, bukunya tersebut, suburo, celakalah aku, mudar aku, naik bahasa kita, mudar aku, ya Allah. Ini sudah tanda-tanda, karena awalnya tanda-tanda di situ, tanda-tanda yang paling dahsyat. Kalau tanda-tanda orang tenggelamnya dia di selutut seumpama di padang mahsyar, itu pun tanda-tanda juga, tapi orang tidak begitu takut sebagaimana takutnya ketika mendapat catatan amal. Kenapa? Kalau ketika itu tandaan, kamu pernah mabuk, belum ada. Tapi kalau sudah dikasih bukti, kamu maling ya, deg-degan. Wah, ini kok ketahui nih saya maling. Tapi deg-degannya nggak sedasar ketika, ayo sini, lihat CCTV. Gimana? Saya enggak kok. Lah ini siapa? Itu saya yang tadi. Saya yang tadi. Deg-degannya lebih lagi. Makanya kalau ada penjahat kok nggak deg-degan, berarti itu kejahatannya dilakukan, bisa jadi karena seringnya. Tapi fitrah manusia ketika dituduh dia deg-degan ya. Tapi kalau penjahat kok dia apa-apakan kok nggak deg-degan, berarti sudah mundar-mandir lapas biasanya, profesional. Nah, ketika diberi catatan itu dia tambah lagi, wah mati aku udah alamat ini, karena tandanya ada. Kemarin kita tahu kan tulisan di buku catatan amal maktum apa? Kayak seperti plat dia dicetak, nggak bisa dihapus alias rusek. Makanya sudah kaget, sudah ini mau apa lagi berkilah. Kalau di padang mahsyar dalam tenggelam lutut, tenggelam apa masih bisa berkilah. Kok bisa seperti ini? Mana buktinya? Seperti ini ya. Tapi ketika ini deg-degannya lebih-lebih lagi. Dan menyesalnya kan lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena dia sudah masuk tahapan yang lebih parah. Sebenarnya tadi orang masuk pengen daftar tentara, seleksi yang pertama dia nggak terlalu deg-degan. Kenapa? Karena kalaupun gagal, saya belum terlalu jauh. Tapi sudah seleksi yang seumpama dari 5 seleksi, dia sudah seleksi ketiga atau keempat. Itu kalaupun dia gagal, itu nyeselnya bukan karena nggak jadi tentara, tapi kenapa kok nggak dari awal? Sudahlah, ngapa dari awal kayak gini? Dia padahal sudah tahu kalau memang di 5 seleksi pasti ada peluang untuk gugur, tapi dia pasti menyesal. Tahu gitu ngapain kok kemana? Tahu gitu. Padahal karena kita tidak tahu. Paham ya? Insyaallah ya. Tak minum kok paham. Sambil Kalau makan. nggak paham ya tak ngombe. Itu nanti di ulama itu bisa kasih syafaat gitu Pak. Ya, dengan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama itu tadi. Kalau bahasanya itu ulama juga mengatakan, saya ulalam nih. Mungkin termasuk daripada dalil-dalil juga, tapi mengatakan itu tadi nanti ulama itu akan dikumpulkan dan dia punya jamaah masing-masing. Dan ulama itu pun termasuk daripada jamaahnya ulama yang paling inti ke inti. Nah, itu tadi. Makanya perlunya kita bermadzhab itu seperti itu. Supaya kita ada tanggung jawabnya. Amalmu kemarin ikut siapa? Saya ikut fikihnya Imam Syafi'i, kumpul sama Imam Syafi'i. Akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ikut. Tapi kalau kita comot-comot, 4 mazhab itu bagus. Ya siapa yang bilang nggak bagus? Makanya mana-mana saya sendiri nggak seperti itu. Bagus memang iya, tapi kita harus ada fokus terhadap satu ulama supaya nggak ada apa? Nggak ada talfek. Talfek itu campur aduk mazhab.
Kalau campur aduk mazhab akhirnya menggampangkan dalam syariat Islam. Nah, jati dirinya. Jadi konsekuensi kita mau Imam Syafi'i harus tahu konsekuensinya apa. Mudahnya di Imam Syafi'i, susahnya di Imam Syafi'i. Imam Hanafi susahnya apa? Nah, itu tahu. Imam Hanafi ini apa? Wali enggak? Wali nikah enggak termasuk perkara yang wajib. Nah, kalau gitu ikut nikahnya ikut Imam Hanafi. Pas dia ditanyai, kamu dari udah. Lah kok enggak walimah? Wah, kan walimah hanya sunnah. Ternyata walimah sunnah itu pun dihukumi di mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi apa? Walimah wajib. Dan mungkinkah nikah tanpa wali enggak walimah? Enggak mungkin toh. Makanya kita wali wajib, walimah sunnah muakkadah. Kalau Imam Hanafi wali enggak, tapi walimah wajib. Kalau aduk-aduk, campur aduk, itu namanya talfek apa? Menggampangkan. Jadi tahu-tahu gampang. Nah, makanya perlunya kita belajar, kita di sini ada fikih Syafi'i itu perlunya seperti itu supaya kita nggak campur aduk. Makanya kalau untuk fikih sebisa mungkin tanyakan kepada yang memang dekat dengan kita. Boleh kita mencari wawasan lewat internet, lewat YouTube, lewat Facebook, tapi hanya sekedar wawasan. Yang afdol lagi kita tanyakan kepada ulama yang ada di sekitar kita supaya tahu. Nah, terutama lagi ulama bermazhab. Saya tidak katakan yang nggak bermazhab terus masuk neraka. Alangkah sempit kalau surga ini hanya dimasuki oleh orang yang bermazhab. Nggak boleh juga kita ngaku, tapi kita ikut mayoritas. Islam itu dibangun atas mayoritas. Karena orang yang dalam mayoritas nggak ada namanya kesepakatan dalam keburukan. Nah ya, makanya itu saya sedang menjelaskan ini. Kalau itu kan langsung bahasa mentahnya, karena ini sedang direkam toh. Nah gitu. Bahasa mentahnya seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan terus itu saat. Tapi kalau menurut orang bermazhab itu termasuk suatu hal yang. Nah, dan dari dulu itu mazhab sudah ada. Loh, kalau memang mazhab itu wajib, nah dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la tanyakan perkara-perkara apapun kepada ahli dzikir. Siapa yang dimaksud? Tafsirnya ulama, alim ulama yang jujur 100%, bukan karena kepentingan sesaat. Nah, jadi tidak menyembunyikan hukum-hukum. Berarti ada hubungannya dengan apa itu? Nanti kita akan bersama orang yang dicintai, ada juga itu. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang dicintai. Nah, kalau soal mazhab ini memang saya paling nggak bisa santai kalau bahas masalah mazhab. Tapi ya seperti itu. Gimana lagi, jati dirinya sudah kelihatan sekarang. Tapi intinya sudah lakukan saja. Kalau memang bermazhab. Kalau yang tidak ya saya hanya bisa, kalau bisa ya bermazhab. Mazhab itu penting. Nah, kalau ada orang bilang kalau memang mazhab wajib, lah kenapa sahabat dulu kok nggak bermazhab? Gokil guys. Sahabat juga tuh bermazhab, tapi mazhabnya langsung dirinya sendiri. Sampai ada yang mengatakan ketika nggak menemui air, maka bertayamumlah dengan debu. Ada satu sahabat langsung guling-guling. Itu salah. Ya enggak, itu mazhabnya mereka, mazhabnya beliau. Nah. Yang penting debu. Nyari debu dimanapun, yang penting medianya suci, mau dimanapun nggak masalah. Tapi jangan di tubuh istri atau suami. Nah, batal kalau mazhab kita. Mazhab Hanafi ya enggak. Makanya mazhab Hanafi itu ada enaknya, ada enggak enaknya. Kita pun begitu juga, ada enaknya, ada enggak enaknya. Jadi sama-sama saja. Kalau bisa. Sahabat juga bermazhab, tapi mazhabnya sendiri-sendiri, dan itu belum musimnya bermazhab. Nah, maksudnya dalam memahami sabdanya Rasul itu pun ulama beda-beda. Sebenarnya saya pernah bahas kemarin tuh. Nah, Isra-nya Nabi Muhammad SAW, ada yang paham? Ada yang mengatakan apa? Nabi jasad dan ruh. Ada yang mengatakan ruh saja. Itu saja sudah mazhab. Nah, bahkan saya bisa katakan orang yang ngaku nggak bermazhab sebenarnya dia bermazhab juga. Sama siapa? Sama ulama yang ia ikuti. Nah, karena buktinya ulama dia menganjurkan untuk tidak bermazhab. Berarti mazhabnya dia apa? Untuk tidak bermazhab. Bisa dipahami?
Insyaallah. tak minum. Iya. Nah, Monggo Pak Ustaz. Mazhabnya tidak bermazhab. mazhabnya dia tidak bermazhab karena dia mengikuti ulama juga Tidak bermazhab. yang beranggapan seperti itu. Kalau kita bermazhab itu hanya fokus nih. Kalau untuk fikih fikih ke sini. Iya. Tidak bermazhab pun itu termasuk mazhab. Nah, tidak bermazhab pun secara tidak langsung dia pun bermazhab. Kepada siapa? Karena dia pun bermazhab dengan ulama yang dia anut. Runtutannya ke siapa? Kalau saya bilang surga tidak sesempit yang kita akui. Lanjutlah, makin panas ini gini. Panas ya. Kipasnya banyak banget. Pembela mazhab. Tapi sudah bukan hal yang kita perdebatan mah jadi perkara yang mudarat. Masih ada yang lebih penting lagi. Insyaallah. Celaka aku, kata ahli neraka ataupun orang yang mau masuk neraka. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkanlah ke neraka sa'ir. Yadkhulun nar asyadidah. Neraka sa'ir apa? Neraka yang apinya sangat. Ini hanya nama-nama saja neraka. Ada sa'ir, ada apa? Jahim dan sebagainya. Tapi intinya yang neraka itu tadi sesuai dengan kapasitas orang itu tadi. Karena orang kalau dipandangannya kebakar, itu binatangmu kebakar, itu pandangannya apa? Ujung-ujungnya mati, sedih. Tapi kalau bilang itu tenggelam, itu binatangmu, belum tentu kalau mati. Karena ancaman api ini lebih dahsyat dibandingkan air. Air ini bisa menenggelamkan itu kalau banyak jumlahnya, tapi api bisa membakar walaupun hanya satu apa? Satu korek saja sudah bisa menyambar kemana. Yasla ini bisa dibaca di dhamil ya. Yusolla. Nah, fathah shad, iya benar. Lamnya musyaddidah ditasdid. Wa yusolla sa'ira. Ini satu riwayat. Yang masyhur, yang terkenal tetap wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dan sesungguhnya adanya mereka itu orang-orang yang kafir fi ahlihi, di komunitas mereka, asyirataha atau asyiratihi fid dunya, bersama orang-orang kafir yang lainnya, bersama keluarganya kafir, masrura, bahagia, senang dulunya, batoron bitibaihi lihawa. Apa? Senang kenapa? Karena sombong menuruti hawa nafsunya. Orang-orang kafir dia sombong, sampai sekarang ya sombong. Bertemu dengan orang kafir yang lain ya tetap senang. Nah, seakan-akan kayak nggak ada hisab. Masruro, surur, bagus. Dulunya, ini bukan menceritakan ketika dia yaumul kiamah. Dulu orang kafir bersama komunitasnya itu senang, gembira, congkak. Senangnya senang sombong karena memperturuti hawa nafsu. Dan benar, orang-orang dulu tuh bunuh orang hamil, jadikan undian. Nah, menyekutukan Allah itu suatu kebanggaan dan bukan disembunyi-sembunyikan. Yahur. Sesungguhnya mereka itu menyangka tidak adanya tempat kembali atau tidak akan kembali. Innahu saat temene donna, orang kafir itu tadi yang bahagia, zona menyangka atau meyakini Allah yahur, tidak akan kembali. Maksudnya tidak ada hari perhitungan. Kalau sudah hidup, yang namanya hidup ya hidup. Itu saja awalnya, menyangkanya seperti itu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, yang benar, inna rabbahu, sesungguhnya Rabb mereka, Allah maksudnya, itu adanya dulu juga, sampai sekarang juga, basira, maha melihat. Maksudnya mereka itu bahagia bersama komunitasnya, seakan-akan kayak nggak ada hari perhitungan, hari kiamat. Padahal yang benar apa? Allah maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan, termasuk congkaknya mereka, sombongnya mereka, anggapan gonnya mereka, itu pun Allah tahu, basir.
Allah Maha mengetahui. Kalau basir ini mengetahuinya tidak hanya secara fisikal. Basiroh. Beda dengan alim. Kalau alim itu kesannya fisikal. Tapi kalau basir di hati kita pun Allah tahu. Makanya di sini kenapa pakai lafaz basir? Allah menampakkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui. Itu karena innahu dhonna, karena orang kafir dhonna itu menyangka. Nyangka itu kerjaan hati atau kerjaan fisik? Hati. Makanya basiro. Kalau alim Allah mengetahui tapi secara fisikal orangnya itu. Tapi kalau hati basiro, makanya ada basiroh. Basirohnya orang itu kuat sekali apa? Mata batinnya, mata hatinya kuat sekali. Tafsirannya tetap aliman biruju'i ilahi. Maksudnya apa? Mengetahui dengan kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bisyafaq. Ya. Fala uqsimu bisyafaq. La di sini ini tambahan saja zaidah. Kalau menurut Imam Jalalain. Maka artinya fala itu tidak. Uqsimu sumpah. Berarti tidak bersumpah. Tapi la-nya cuma tambahan berarti artinya bersumpah. Tapi unik, ada ulama menafsirkan fala uqsimu ini tidak bersumpah, aku tidak bersumpah. Tapi maknanya apa? Bersumpah. Sumpah gini, saya kasih contoh. Kita punya anak, anaknya bandel sekali. Kita sudah suruh belajar, malesan, bahkan nggak mau. Pas suatu saat kita bilang, Bapak sudah nggak merintahkan kamu untuk belajar. Padahal artinya apa? Merintah. Tapi saking sudah bandelnya, Bapak sudah nggak mau ngomong lagi sama kamu. Itu ngomong masih anak. Maksudnya apa? Sudah bosen karena sudah ngeyelnya tingkat tinggi, tingkat dewa sudah kalau skillnya itu. Nah, tapi kalau yang kitab yang kita pelajari lanya lihat zaidah. Artinya apa? Allah tetap bersumpah bisafaq dengan mega merah. Wal hamrah fil ufuqi ba'da ghurubi syamsi. Mega merah ataupun senja safaq itu. Senja merah ketika matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam itu di dalam fikih nyebutnya apa? Nyebutnya tenggelamnya harus sempurna. Tapi kalau matahari terbit itu walaupun terbit sedikit itu sudah terbit. Makanya waktu asar itu kapan berakhirnya? Ketika matahari sempurna tenggelamnya. Tapi kalau matahari terbit kapan berakhirnya subuh? Ketika matahari sudah terbit, nggak usah nunggu sempurna, terbit sedikit saja itu sudah waktu subuh, nggak boleh, haram alias. Kecuali bangunnya terlambat ya sudah di situ waktu haram, dia pun berdosa. Kalau tenggelam harus sempurna, kalau terbit harus sedikit saja, nggak harus sempurna, sedikit saja sudah dikatakan terbit. Walaili wa ma wasafa. Dan Allah bersumpah juga dengan malam dan apa-apa wasak yang meliputi, yang diliputi oleh malam tersebut. Jam'u ma dakhala alaihi minad dawab wa ghairiha. Baik itu meliputi binatang ternak dan selain daripada binatang ternak. Kenapa disebutkan binatang ternak? Karena mata-mata ataupun pandangan orang-orang tidak beriman itu yang menjadi kebanggaan zaman dahulu apa? Itu tadi kebendaan. Kalau zaman dulu apa? Binatang ternak. Ketika malam tiba binatang ternak sudah nggak nampak. Kalau sekarang ya mungkin dengan mobil mewah kalian, dengan apa rumah mewah kalian yang meliputi. Wal qamari idza tasaqa. Dan apa? Sumpah demi apa? Demi bulan ketika purnama. Ijtama'a wa tamma nuruhu wa dzalika fil layalil baik. Apa? Ketika cahayanya berkumpul sempurna cahayanya wa dzalika fil layalil baik. Itu terang. Karena bulan purnama kalau malamnya nggak cerah itu juga nggak kelihatan cahayanya. Bisa terang itu namanya bulan purnama. Kenapa? Karena memang bulannya pas purnama dan juga langitnya sedang terang. Layalil bait itu ya malam putih arti lafaznya, tapi dimaksud cerah itu.
karena warna putih itu cerah. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabun, sungguh kalian itu kehidupannya bertingkat-tingkat. Murakkab itu tingkat-tingkat. Tarkabunna, aslinya itu tarkabunanna. Ada proses pengilalan atau perubahan lafaz tapi maknanya sama untuk mengirit tulisan ataupun untuk mengirit kaidah penulisan dalam bahasa Arab. Latar kabunna tobakon, sungguh kehidupan kalian itu berfase-fase, bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Antobak, ya, dari tingkatan tersebut. Halan ba'da halin wa huwal mautu summal hayatu wa ma ba'daha min ahwalil qiyamah. Apa? Ya bertahap, berfase-fase, dari mati kemudian dihidupkan kembali, dan apa-apa setelah dari kehidupan itu min ahwalil qiyamah, dari permulaan kiamat. Jadi kita berfase-fase, itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan. Maksudnya nggak langsung ujuk-ujuk mak betuduk ya. Allah akan nikmati. Ini bukan Allah yang menikmati, kita akan menikmati kehidupan kita. Orang maksiat juga menikmatinya. Proses maksiat pun itu bertahap. Makanya perlu juga untuk perhatian bagi kita juga, untuk kesemangatan. Kita bisa mencapai seperti ini itu semua tahapan. Bisa melangkahkan kaki ke masjid ya nggak langsung ujuk-ujuk dapat wahyu. Wahyu ini mungkin ya. Wahyu 6. Ini bertahap. Makanya kita juga harus menghargai proses perubahan seseorang itu secara bertahap. Jangan langsung gini ya. Belum tentu kita juga bisa seperti itu. Jadi jangan mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuan kita. Ukur kemampuan orang lain dengan kemampuan orang lain juga. Tapi kalau dalam kesemangatan apa? Untuk diri kita, ukur kemampuan kita berdasarkan kemampuan orang lain supaya kita tambah semangat. Jadikan sebagai cambukan. Cambukan yang bikin kita tambah semangat. Fama lahum la yu'minun. Maka apa? Tapi kenapa kok nggak mau beriman? Apa dia nggak punya akal untuk berpikir? Apakah dia tidak punya mulut untuk bertanya? Tidak punya kaki untuk melangkah, untuk mencari kebenaran? Nah, Allah bertanya, mengapa mereka tidak mau beriman orang-orang kafir? Aimani lahum minal iman, yaitu mencegah dari keimanannya. Ail hujjah lahum, bahkan mendebat ataupun menjadikan alasan-alasan tertentu untuk keimanan mereka kepada Allah, fitarkihi, dalam meninggalkan ataupun meninggalkan imannya tadi, ma'wujudi barohi nihi, bersama dengan apa? Burhan. Apa burhan? Barohin, bukti. Burhan itu bukti. Maksudnya kehidupan dia saja sudah bisa dipikirkan. Bilang katanya orang-orang yang katanya ngaku nggak ada Allah, padahal dia sendiri untuk menjelaskan dirinya sendiri saja tidak bisa. Dia percaya, dia yakin Allah tuh nggak ada lah. Kalau Allah nggak ada, bisa kita bagaimana? Kita karena orang tua kita dari mana? Ujungnya siapa? Nggak akan pernah ada ujungnya. Kalau kita nggak iman kepada Allah, makanya ilmu itu ya hanya dalam Al-Quran, as-sunnah ataupun hadis, dikembangkan oleh alim ulama. Mencari kebenaran selain daripada dua perkara ini mustahil. Yang ada hanya halusinasi. Sudah halus jadi nasi, jadi bubur, percuma maksudnya, halusinasi. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan ketika dibacakan ke atas mereka Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, la yasjudun, mereka pun tidak mau sujud. Yahdhu'una, enggak mau tunduk maksudnya. Enggak mau beriman. Bi ayyuminu, gambarannya enggak mau beriman ataupun beriman dengan liijazihi, dengan pendapat-pendapatnya mereka ataupun dengan anggapan-anggapan mereka. Lanjutan ayat, balil ladina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir yukadzibun, sudah dibacakan Quran nggak mau beriman, nggak mau tunduk, malah yukadzibun. Apa yukadzibun? Mendustakan. Bil ba'tsi wa ghairihi, mendustakan hari kiamat. Karena ini masih pembahasannya ayat-ayat tentang hari kiamat. Wa ghairihi, ataupun selain daripada itu.
Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui. Nah, a'lam, wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka sembunyikan ataupun yang tersembunyi pada diri mereka dalam kehidupan mereka. Ya jama'una fi suhufihim minal kufr wat takfur, atau suhuf, lembaran-lembaran dari kekufuran mereka, dari pendustaan mereka, dan dari amal-amal buruk mereka. Fabashirhum bi'adabin alim. Fabashir, maka beritakan kabar gembira, hum, kepada mereka, akhbarahum, kabarkan kepada mereka dengan kabar gembira, bi'adabin alim, dengan azab yang dahsyat ataupun pedih. Loh, kabar gembira kok azab yang pedih? Ini adalah celaan. Nah, sebagaimana ada teman kita kesandung, rasa no, padahal aslinya rasa itu bagus. Ataupun kita dengar cerita ada orang habis kebut-kebutan, ataupun kita depan kita kebut-kebutan nggak pakai helm, anak muda, knalpotnya bising. Ternyata ketika kita lanjut terus 10 menit kemudian ternyata dia sudah tergeletak di kejang-kejang di jalan. Kita tahu dalam hati kita, inilah bonus. Padahal bonus itu baik nggak? Baik, bonus. Ini bonus buat kamu tadi nyalip aku, suaranya keras-keras, nggak izin lagi. Aturan setiap nyalip izin dari langkung, gitu. Nggak sampai-sampai. Bonus. Allah juga seperti mencela, kasih kabar berita gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Mu'lim, apa mu'lim itu? Menyakitkan, alim, pedih. Makanya artinya alim itu pedih, karena pedih itu menyakitkan. Kalau dahsyat itu mujmal, dahsyat itu masih umum lafaz. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi illa di sini bukan kecuali, tapi lakin artinya diterjemahkannya. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihah, dan beramal soleh, lahum, bagi mereka, ajrun, apa? Dapat bonus, dapat pahala, ghairu mamnun, yang tidak ghairu maqtu, artinya ataupun maknanya apa? Enggak terputus, alias terus menerus, pahalanya enggak terputus, terus menerus. Wala manqus, enggak berkurang juga. Kalau sudah masuk surga ya sudah, pahalanya enggak berkurang. Kalau mau dikurang nanti ketika hari hisab itu tadi. Wala yamunnu bihi alaihim, intinya apa? Tidak terputus, selalu berangsur-angsur. Makanya ini juga buat cambukan kita, semangat kita beramal. Jangan lupa amal juga selain buat diri kita sendiri, tapi amal yang mendatangkan pahala jariyah. Jadi walaupun kita sudah tidak ada, ngalir terus. Walaupun ketika hari kiamat orang sudah nggak ada di bumi ini, tapi setidaknya jariyah ini apa? Mengalir, itu mengalir terus. Padahal penghuninya dengan orang yang memanfaatkan masjid itu sudah dalam di surga, tapi ngalir terus. Kalau Allah sudah katakan ghairu mamnun, nggak terputus, ya sudah. Mau tafsirannya seperti apa, intinya nggak terputus. Begitu juga di neraka, azabnya nggak putus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Insyaallah ya. Pokoknya lah seperti itu. Ini gambaran supaya kita tambah iman. Ini masih tentang masalah keimanan. Rukun iman salah satunya apa? Percaya hari kiamat. Makanya dari awal kita naba ini nggak kemana-mana. Inti ataupun pembahasan yang sering apa? Tentang iman kepada hari kiamat. Karena kalau orang objeknya itu yang dimaksud orang kafir, ya orang itu tetap percaya adanya Allah, adanya Tuhan, tapi dia kafir apa? Karena tidak mau menerima yang namanya kebenaran. Dia mentradisikan ataupun meneruskan dari ajaran-ajaran bapaknya, kakeknya, pokoknya pendahulu-pendahulunya seperti itu, ya sudah dikerjakan. Sehingga ketika ada kebenaran nggak mau menerima. Begitu juga orang sekarang kayak gitu, yang kolot, yang fanatik, ini harus A, ini harus B. Padahal dalam syariat kebalikannya, ini harus B, ini harus A. Nah itu juga ya tadi mungkin termasuk dari orang-orang. Makanya boleh kita melestarikan tradisi, bahkan itu termasuk daripada muruah bangsa kita, nggak apa-apa. Tapi tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika ada bertentangan, sudah mending kita korbankan yang nama tradisi. Kita siap dicaci, kita siap tapi kita tidak dicaci oleh Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita. Kita bisa lanjut suratul Buruj. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi